Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Jihan lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir di mana Jihan mengadakan sebuah pelelangan untuk memancing pihak Jepang keluar. Namun pelelangan itu pun menjadi kacau karena banyak yang ingin merekrut Jihan berkat kekuatannya yang OP. Bahkan pihak Jepang pun mulai tertarik untuk merekrut Jihan. Lalu Shin pun menunjukkan Jihan yang tengah mengobrol dengan Sai-ah sehabis bertemu dengan manajer Hayon dan Gayong. Sai-ah pun berkata kalau Jihan sangat cocok dengan jas milik ayahnya itu. Jihan pun menjawab kalau ia terpaksa karena nggak ada baju yang muat lagi. Namun Sai-ah pun bertanya bagaimana caranya ngeles tadi, bagus enggak? Sontak Jihan pun menjadi kebingungan dengan pertanyaan Sai-ah itu. Yang tadi masa lupa. Sai-ah pun berkata masa zaman sekarang masih sok-sokan kayak drama India. Sontak Jihan pun tambah nggak ngerti dengan maksud perkataan Sai-ah. Sai-ah pun melanjutkan, bukannya ia bilang jual mahal itu jelek, tapi kasihan anjir kalau di ghosting kayak gitu. Apalagi alasan ghostingnya kayak gitu lagi. Untung aja Sai-ah peka dan langsung bantuin Jihan. Namun sambil bingung Jihan pun berkata, loh aku kan emang lupa nomornya. Beneran nih kagak bohong? Tanya Sai-ah. Jihan pun menjawab, Sai-ah yang nggak percaya pun bertanya lagi, nggak ngeprank kan? Kagak, sumpah dah, jawab Jihan. Paman masih muda kok udah pikun? Tanya Sai-ah. Ya nggak gitu juga anjir, jawab Jihan. Dan Shin pun lalu berpindah di game Battle.net, di mana game kali ini adalah misi defense seperti part sebelum-sebelumnya. Dan terlihatlah Jihan yang menjadi player pertama yang di-spawn. Di sana Jihan masih kepikiran di mana capeknya. Ia berusaha menenangkan Sai-ah yang nangis kelabakan karena mengira Jihan akan jomblo. Jihan pun sampai bingung sendiri melihat tingkah Sai-ah. Siapa juga yang mau sama si manajer Hayon atau si Zero? Dan kita diperlihatkan kedekatan antara Jihan dan Zero alias manajer Hayon. Dulu mereka sering mabuk-mabukan sambil judi. Double dosanya ya kan? Dan Jihan selalu menang saat berjudi dengan manajer Hayon. Dan terlihatlah player yang dipasang Jihan buat judi. Manajer Hayon pun menjadi sangat bingung. Kenapa player sepak bola ini bisa menang? Padahal giftnya mah buat sepak bola doang. Jihan pun berkata, gitu-gitu ranknya SSS anjir. Udahlah tobat aja kalau kalah mulu, ucap Jihan. Gak gitu juga babi, jawab manajer Hayon. Jihan pun lalu mengalihkan pembicaraan. Ia bertanya, apakah manajer Hayon benar-benar tidak mau menghilangkan bekas luka di wajahnya? Manajer Hayon pun menjawab, kalau ia sudah bilang sebelumnya, luka ini adalah harga yang ia harus bayar saat membuat perjanjian dengan iblis. Manajer Hayon pun berkata, seandainya Jihan sudah sekuat sekarang, maka Korea tidak akan hancur dan juga temannya tidak akan mati. Jihan yang mendengar itu pun hanya bisa terdiam. Namun manajer Hayon pun langsung meminta maaf dan menarik perkataannya tadi. Selain berasal dari negara yang sama, Jihan dan manajer Hayon memiliki sebuah kesamaan, yaitu rasa penyesalan yang amat besar sehingga mereka bisa dekat. Dan Shin pun kembali lagi di posisi Jihan. Di saat itu muncullah komentar para netizen yang menyuruh Jihan jangan bengong ae, opening dulu kek. Dan terlihatlah netizen yang terkejut karena di game kali ini Jihan membawa sebuah Great Sword. Pedang itu adalah relik tingkat C yang dibeli Jihan dengan harga murah. Dan akhirnya Jihan tahu kenapa pedang ini dijual dengan murah. Ya karena berat habis itu kegedean lagi. Namun bagi Jihan mah EZ ya kan. Dan dengan satset Jihan pun memainkan Great Sword itu layaknya pedang biasa. Wush wush wush, tebas Jihan dengan sangat cepat. Sontak para netizen yang melihat itu pun menjadi heboh. Mereka meminta Jihan untuk menunjukkan stat miliknya. Kayak face reveal gitulah, tapi ini minta statusnya. Melihat itu Jihan pun langsung menancapkan Great Sword-nya. Dan terlihatlah netizen yang ngotot minta lihat status milik Jihan. Sebenarnya sih Jihan males, buat apa coba flexing gitu ya kan. Tapi melihat kalau banyak quest live streamingnya yang belum selesai, Jihan pun berpikir untuk melakukannya. Jihan pun mulai menyapa penontonnya. Dia berjanji akan melihatkan stat miliknya. Tapi ada tapinya nih, komen dulu, be yourself and never surrender. Enggak lah, Jihan berjanji akan ngasih tahu statnya kalau udah 200.000 subscriber. Sontak para netizen pun auto protes karena Jihan baru saja dapat 10.000 subscriber. Dah minta 200.000 aja. Kan masih lama. Jihan pun sudah bisa menebak reaksi netizen itu. Jihan lalu menambahkan, jika di game kali ini dia nggak juara 1, maka dia akan menunjukkan stat miliknya. Para netizen pun langsung meremehkan Jihan. Bukannya gimana ya, kalau solo Jihan mah nggak usah ditanya. Tapi game kali ini adalah game beregu atau tim. Netizen pun auto berdoa supaya Jihan dapat tim tukang troll. Dan terlihatlah 3 player yang telah datang. Siapakah yang akan menjadi timnya Jihan? Dan Jihan pun menjadi sangat terkejut saat melihat player yang akan menjadi timnya.
Ternyata 3 player yang akan menjadi timnya Jihan adalah si Golden Kang Streamer, Energi gua habis, woi! Mage Kang Ngamuk, Lu so asik bangsat. dan Messi versi Irang. Irong mang. Para netizen pun bersorak senang karena Jihan mendapatkan tim full ngetrol. Dari si Golden yang tukang semur, Mage Kang Ngamuk, dan yang terakhir yang menurut netizen paling parah adalah Messi Irang, Diego Masid. Diego Masid adalah top player dari Argentina saat Jihan belum regresi. Namun sekarang ia belum sekuat itu. Jihan pun lalu terkejut. Ia berkata, jika dia adalah support si Golden Warrior dan si Kang Ngamuk adalah mage, maka kelas yang terakhir adalah archer. Dan benar saja, si Diego Masid adalah seorang archer. Bruno anjir. Sontak Jihan pun auto kebingungan, karena dulu Diego Masid adalah seorang mage. Bagaimana bisa dia menjadi archer sekarang? Sementara itu, si King Gyu melihat Jihan dengan rasa dendam. Ya gimana ya? Skillnya hilang gara-gara mati dibunuh Jihan. Namun di saat itu, tiba-tiba terdapat seorang netizen yang memberikan challenge kepada Gyu. Gyu pun menjadi bingung, kenapa ada orang random yang ngasih dia challenge. Dan saat dia melihat quest itu pun dia menjadi terkejut, di mana quest itu meminta Gyu untuk menggagalkan Jihan mencapai juara 1. Jika ia berhasil, maka Gyu akan mendapatkan 50.000 JP. Dan saat gamenya telah dimulai, selayaknya seorang archer pada umumnya, Diego pun langsung menendang zombie-zombie yang berusaha naik dengan bolanya. Udah fix Bruno ini mah. Diego pun langsung meminta buff kepada Jihan, karena Jihan adalah support. Awalnya Jihan pun agak bingung, karena dia belum pernah mencoba untuk menggunakan buff. Namun karena defense powernya udah banyak, jadi Jihan akan mencobanya. Jihan pun berhasil memberikan buff kepada teman-temannya. Si Golden dan para netizen pun akhirnya percaya kalau Jihan adalah seorang support. Tapi bisa pakai magic sama pedang juga ya kan? Jihan pun lalu memanggil Gyu. Ia bertanya, apakah Gyu akan benar-benar serius kali ini? Dan sambil gugup, Gyu pun mengiyakannya. Melihat itu, Golden pun langsung mendekati Gyu. Ia pun mewawancarai Gyu. Ia bertanya, apakah Gyu bertemu dengan Jihan? Apakah hubungannya dengan Jihan, Jimin atau Taehyung? Namun Gyu bergumam, gak usah sok kenal anjing. Aku iya aja cok, kalau nggak dilempar lagi aku sama dia nanti. Mendengar itu, Jihan pun langsung melompat turun untuk membabat habis zombinya. Ia menyerahkan semua yang di atas kepada mereka bertiga. Sontak Diego dan Golden yang baru melihat tingkah Jihan itu pun terkejut. Dia orang gila ya cok, pakai nanya, jawab Gyu. Gyu pun masih sangat kesal dengan Jihan yang membuatnya mati waktu itu. Namun dia akan membiarkan Jihan untuk saat ini, sambil ia melihat jumlah hadiah yang akan ia terima dari quest mensabotase Jihan. Dan terlihatlah Jihan yang melompat turun pun langsung mengeluarkan fire magic di tangannya. Bukan hanya itu, Jihan pun mencampurkan defense power dengan apinya, dan api milik Jihan pun langsung berubah menjadi api biru yang jauh lebih kuat dan tahan lama. Lalu Jihan pun melepaskan serangan api biru itu kepada para zombie yang bergerombol di bawah. Para zombie yang terkena serangan Jihan pun berteriak kesakitan. Gimana enggak? Udah mah kena api ya kan? Terus isi defense power lagi. Double-double dah tuh damage-nya. Tak berhenti di situ, Jihan pun langsung menancapkan great sword-nya saat ia mendarat. Dan jedwar, berkat itu terjadilah ledakan besar akibat Jihan yang mendarat. Sudah pasti api biru milik Jihan itu bertambah lebar kemana-mana dan membakar zombie menjadi gosong. Sontak si Golden dan Diego yang melihat itu pun menjadi terkejut dengan kekuatan Jihan. Para netizen pun sama terkejutnya karena baru satu serangan Jihan lepaskan, tapi sudah banyak zombie yang tumbang. Di saat itu, tiba-tiba terdapat zombie yang mencoba menyerang Jihan. Namun tiba-tiba pergerakan zombie itu pun seperti dibatasi, sehingga zombie itu tidak bisa mendekati Jihan. Jihan yang melihat itu pun auto tersenyum. Dan terlihatlah setiap zombie yang mencoba mendekati Jihan, semuanya auto nge-freeze. Ini adalah salah satu keunggulan dari Force, di mana Jihan dapat menciptakan absolute domain, di mana siapapun yang masuk ke dalam domainnya, maka pergerakan mereka akan dibatasi dan dikontrol. Powernya OP bet anjir, cuma sayang ya, yang punya dulu kayak badut, masa mati sama orc. Kebanyakan player tidak akan bisa melihat domain ini. Namun berbeda halnya dengan Jihan yang sudah sering diajakin sparring sama Master Baren waktu dulu. Sehingga Jihan udah hatam lah sama Force. Jihan pun lalu mencabut Great Sword-nya. Ia menambahkan Fire Holy Magic, si api biru yang langsung menyelimuti seluruh Great Sword-nya. Dan dengan sekali tebas, Jihan pun langsung menghabisi zombie yang di dekatnya. Tidak sampai di situ, tebasan dari pedang Jihan itu juga membakar zombie yang berada cukup jauh dari Jihan. Jihan pun lalu bergumam, sekarang dia bakal bisa menyelesaikan questnya, di mana dia disuruh mengkill 1000 zombie. Dan cerat-cerot, Jihan pun menambahkan kecepatannya untuk menghabisi semua zombinya. Dan terlihatlah si Golden dan Diego yang cuma bengong doang lihat pembantaian yang dilakukan Jihan. Bro, mau main gaplek nggak? Bosen anjir. Boleh cuk, bagus juga tuh, ucap mereka berdua yang bengong.
Para netizen pun berkomentar karena si Golden dan Diego nggak ngapa-ngapain, diem doang. Netizen juga mengomentari si Gyu yang diem-diem baik, lagi cosplay wibu dia. Namun tiba-tiba si Gyu pun tersenyum dengan lebar. Udah jadi wibu akut nih kayaknya. Para netizen yang khawatir Gyu jadi gila pun menyuruh Golden untuk mengecek keadaan Gyu. Golden pun lalu memanggil Gyu untuk mengecek keadaannya. Namun ia malah menjadi terkejut karena si Gyu mengeluarkan fire magic di tangannya sambil menatap kristal mereka. Golden pun bertanya apa yang Gyu mau lakukan. Namun tanpa disangka, Gyu pun langsung berteriak dengan keras memanggil Jihan. "Jihan, anak haram kau babi!" Sontak Jihan yang mendengar itu pun menjadi terkejut. Si Gyu pun melanjutkan perkataannya. "Songongnya baru jadi seleb, padahal mah kayak tai." Si Gyu pun makin berani, bahkan ia sampai menghina Sai-Ah. Dan teriaklah Jihan yang terdiam mendengar penghinaan dari Gyu itu. Netizen pun menjadi sangat terkejut dengan kelakuan Gyu yang udah di luar batas. Bahkan zombie aja jadi takut dengarnya. Si Gyu terus ngebacot sampai akhirnya dia menuduh Jihan tidur bareng sama Sai-Ah, sehingga Sai-Ah mau nurut sama Jihan. Jihan pun auto naik pita mendengar celotehan Gyu itu. Kalau dia yang dihina mah nggak apa-apa, tapi Gyu bawa-bawa Sai-Ah. Bahkan urat-urat kemarahan Jihan pun keluar semua. Jihan pun tahu alasan kenapa si Gyu berani ngebacot kayak gitu. Kalau nggak gila ya disogok orang. Namun ada satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Gyu, di mana dia menghina orang yang seharusnya tidak dia hina, yaitu Sai-Ah. Kalian tahulah gimana sayangnya Jihan ke Sai-Ah. Si Gyu malah mancing-mancing ya kan. Jihan pun langsung mengeluarkan aura yang begitu mengerikan setelah mendengar kalau Gyu terus mengejek Sai-Ah. Jihan yang sudah pernah kehilangan Sai-Ah dulu tidak akan pernah membiarkan Sai-Ah terluka sedikit pun, bahkan jika itu head comment sekalipun. Dulu saat Jihan menggabungkan 3 kekuatannya, yaitu Mana, Defense Power, dan Martial Power, ia menyadari sesuatu, di mana di saat itu ia bisa menggunakan Nameless Defense Art. Walaupun start Martial Power-nya belum mencapai 30, dia bisa menggunakan Nameless Defense Art untuk sesaat. Di saat itu terdapatlah beberapa zombie yang mencoba menyerang Jihan dari belakang. Namun Jihan pun langsung mengeluarkan aura yang begitu dahsyat, yang bahkan aura itu mengeluarkan petir-petir, sehingga para zombie itu langsung gosong seketika. Dan cetuar, dengan kecepatan yang sangat tinggi, Jihan pun langsung melesat menaiki tower. Para zombie yang berada di jalurnya Jihan pun langsung auto tersambar petir dari gerakan Jihan yang begitu cepat. Skill itu bernama Lightning Thunder Step. Melihat itu, para fans fanatik Yoseijin yang memberikan quest kepada Gyu pun menyuruhnya cepat-cepat karena Jihan sudah bergerak. Di saat akan menghancurkan kristalnya, di sana Golden pun mencoba untuk menghentikan Gyu. Namun Gyu pun langsung menyerang Golden dengan fire magicnya. Dia memperingatkan Golden untuk tidak mencampuri urusannya jika tidak ingin gosong. Kalau kalian mau aku bantuin Jihan, jangan lupa like, subscribe, and share dulu dong, ucap Golden yang cepat-cepatnya promosi. Namun si Gyu pun langsung merapalkan mantra yang jauh lebih kuat untuk menghancurkan kristalnya. Gyu pun langsung melancarkan serangan apinya untuk menghancurkan kristal mereka. Dan dengan pedenya dia berkata, "Haha, mampus kau Jihan." Namun sebelum serangan Gyu itu berhasil mengenai kristal, ternyata bola milik Diego berhasil menghalanginya. Sontak para netizen pun terkejut dengan langkah yang diambil Diego. Tentu saja fans fanatik Yoseijin tidak menyukainya. Gyu pun marah-marah kepada Diego, kenapa dia mencampuri urusannya. Diego pun menjawab kalau ia datang kemari untuk bermain dengan serius. Dia juga sangat benci yang namanya tukang troll. Apalagi Gyu bahkan menghina keluarga orang lain, jadi dia tidak bisa diam saja. Sontak Gyu pun menjadi sangat kesal dengan Diego yang menceramahinya. Namun di saat Gyu akan menyerang Diego, di saat itulah Jihan pun datang dengan aura yang menggelegar tepat di belakang Gyu. Sontak Gyu pun menoleh ke belakang. Lalu dengan tatapan yang begitu mengerikan Jihan berkata, "Bacot bener ya kau dari tadi, mau diapain tuh mulut?" Sontak Gyu pun langsung ketakutan hanya dengan aura yang ditunjukkan oleh Jihan. Gyu yang udah gak tahu mau ngapain pun mau ngebacotin Jihan aja. Menurutnya udah terlanjur, gas saja bacotin terus. Namun di saat ia akan membuka mulutnya untuk membacot, tiba-tiba mulutnya pun langsung tertutup rapat-rapat. Ternyata Jihan menggunakan force untuk mengunci mulut Gyu rapat-rapat. "Jangan banyak bacot," ucap Jihan. Gyu yang mulutnya tertutup pun berusaha meronta-ronta. Namun usahanya itu hanya sia-sia. Jihan lalu berkata, kalau awalnya ia ingin langsung menebas Gyu di sini. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Jihan pun membatalkan niatnya itu. Enak aja habis ngebacot terus mati kayak gitu aja. Apalagi rasa sakitnya bisa difilter pakai battle connector. Jihan pun langsung menekan tubuh Gyu ke tanah hingga terduduk menggunakan force. Jihan berkata, jangan harap ia akan melakukan hal itu seperti yang diinginkan Gyu. Dengan serius Jihan menambahkan,
bahwa ia akan menunjukkan rasa sakit yang sebenarnya. Jihan pun meletakkan tangannya di bahu Gyu. Gyu yang masih belum sadar dengan keadaannya pun masih bisa sedikit santai, karena rasa sakitnya akan difilter oleh battle konektornya. Jadi paling kayak digigit semut doang lah. Namun tekanan yang begitu besar pun dirasakan oleh Gyu. Ia bahkan sampai terkejut. Lalu dengan sangat keras Gyu pun berteriak kesakitan. Ia merasa kalau semua tubuhnya seperti hancur berantakan. Suara teriakan dari Gyu itu bahkan dapat terdengar ke seluruh penjuru game. Si Golden yang melihat itu pun menjadi takut dengan Jihan yang terlihat sangat seram sekarang. Dan Diego pun langsung membenarkannya. Tapi si Golden bingung, seharusnya rasa sakit akan difilter oleh battle connector. Tapi kenapa Gyu sampai kesakitan seperti itu? Diego lalu menunjukkan bahwa Jihan menggunakan heal di tangan kirinya. Si Golden yang melihat itu pun akhirnya tahu apa yang Jihan lakukan. Jihan menggunakan side effect kepada Gyu. Para netizen pun auto menjadi bingung apa yang dimaksud dengan side effect. Si Golden pun menjelaskannya. Gampangnya, side effect itu adalah bug, dimana jika player yang terkena damage overtime kayak burn sama poison, damage berkelanjutan gitulah, terus dikasih heal, kan jadinya ke heal kena damage lagi, ke heal kena damage lagi, terus aja gitu kan. Jadi battle connectornya ngebug, pusing lah battle connectornya. Makanya si Gyu bisa ngerasain sakit yang luar biasa. Namun si Golden masih bingung kenapa Jihan melakukan hal itu sampai membuat Gyu merasakan sakit yang luar biasa. Ternyata Jihan berencana untuk menghancurkan tubuh Gyu dari dalam dengan memasukkan martial powernya. Gyu yang merasakan sakit yang luar biasa pun menjadi bingung, padahal ia sudah memakai battle connector yang mahal, tapi rasa sakitnya masih juga jebol. Gyu pun lalu berteriak kepada Jihan agar dia langsung dibunuh saja. Dan slash, Jihan pun langsung menebas kepala Gyu sampai mokat. Kalian pikir ini sudah selesai? Oh belum, kan nyawanya Gyu masih ada 2 lagi. Aku nggak usah ikut-ikut deh, ucap si Golden yang ketakutan. What the dog doing? Dan saat Gyu dibangkitkan, Jihan pun langsung menyiksanya lagi dan lagi, sampai-sampai si Gyu mati sendiri karena kena mental. Para netizen pun menjadi shock melihat penyiksaan itu. Dan saat Gyu dibangkitkan lagi, Jihan pun akan menyiksanya. Tentu saja, si Gyu pun menjadi ketakutan mengetahui itu. Dia meminta Jihan untuk tidak menyiksanya lagi. Namun Jihan berkata, kau seharusnya tidak melakukan sesuatu yang tidak bisa kau terima konsekuensinya. Namun di saat Jihan akan menyiksanya lagi, terdapat sebuah notifikasi saweran. Dan ternyata yang nyawer adalah Sei-Ah. Sei-Ah meminta Jihan untuk berhenti. Sei-Ah juga meminta agar Jihan fokus saja kepada gamenya. Netizen pun juga setuju dengan Sei-Ah. Mereka meminta Jihan untuk berhenti menyiksa Gyu. Jihan yang mendengar perkataan Sei-Ah pun mengurungkan niatnya untuk menyiksa Gyu lagi. Dan Jihan berpikir kalau ini sudah cukup. Tapi ada satu hal yang ingin ia lakukan. Jihan pun langsung mendekati Gyu. Ia bertanya, siapa yang telah menyuruh Gyu untuk melakukan semua ini? Ampun bang, aku disuruh sama si fansnya Yosejin, namanya Sword King VC898. Setelah mengatakan hal itu, Gyu pun langsung memohon ampun kepada Jihan. Ampun bang, aneh goblok tadi, ucap Gyu. Sementara itu, gerombolan fans fanatik Yosejin pun menjadi kesal dengan Gyu, yang mana udah gagal terus cepu lagi ya kan. Jihan yang mendengar pengakuan itu merasa janggal. Ia merasa kalau kelompok fans fanatik Yosejin ini didukung oleh seorang individu di belakang mereka. Jihan pun langsung mencekram Gyu. Ia berkata, berterima kasihlah kepada Sei-Ah, karena berkatnya aku tidak menyiksamu lagi. Gyu yang mendengar itu pun langsung berlinang air mata bahagia. Siapa? Jawab Gyu. Dan Jihan pun langsung melemparkan Gyu dari tower seperti biasanya. Makasih Sei-Ah, I love you, ucap Gyu yang senang tidak disiksa lagi. Mampus-mampus player troll tai, ucap Golden. Setelah mengurus Gyu, Jihan pun berpikir untuk melanjutkan perburuan zombinya yang tertunda. Jika Gyu nggak macam-macam, Jihan pasti udah nyelesain questnya. Namun di saat Jihan membuka status window, tiba-tiba ada notifikasi di mana quest untuk membunuh 1000 zombie telah selesai. Sontak Jihan yang melihat itu pun menjadi terkejut. Jihan pun lalu menatap ke bawah dengan bingung. Dan ternyata dia nggak sadar kalau bekas dia lari tadi bikin para zombie yang berada di sana jadi gosong. Jihan pun bergumam. Karena ia gagal mengendalikan kekuatannya dengan benar, makanya energi itu tumpah-tumpah. Jadi gosong deh zombinya. Ya gimana ya, soalnya tadi bukan Nameless di fan art yang sebenarnya. Itu adalah gabungan ketiga kekuatan Jihan. Jadi cuma mirip dikit-dikit lah. Jihan berpikir kalau ia harus sering melatihnya lagi. Dan terlihatlah Golden yang mendekati Jihan. Biasalah nyari konten. Namun si Jihan malah fokus ke Diego. Jihan pun berterima kasih kepada Diego karena dia telah melindungi kristalnya. Namun Diego berkata kalau ia hanya melakukan tugasnya saja. Jihan pun berjanji akan membalas Diego suatu hari nanti. Namun tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang cukup besar. Sontak mereka pun menjadi terkejut. Di saat kebingungan itu, Diego pun lalu menuju ke suatu arah.
Dan terlihatlah sebuah tangan raksasa yang nyembul keluar dari tanah. Tangan raksasa itu memiliki mulut di tengahnya, kayak punya Dedara. Tangan raksasa itu pun lalu berteriak dengan sangat keras. Sontak mereka bertiga pun menjadi sangat terkejut dengan kemunculan tangan raksasa itu, karena nggak biasanya kayak gini. Dan terlihatlah juga terdapat beberapa zombie yang ikut spawn di dekat tangan itu. Tangan raksasa itu kembali berteriak dan memberikan tekanan kepada Jihan. Dan yang dilakukan tangan raksasa itu kali ini adalah memakan para zombie di sekitarnya. Lalu tangan raksasa itu pun memuntahkan sebuah gumpalan dari mulutnya. Lalu gumpalan itu pun mulai membentuk sebuah monster yang dapat hidup. Dah fix tangannya Dedara dipindah ke sini. Golden yang melihat itu pun menjadi terkejut, karena monster yang dikeluarkan tangan raksasa itu adalah monster yang biasanya muncul di rank gold saja. Monster yang baru muncul itu adalah monster tipe golem, Flash Golem, yang tercipta dari kumpulan monster yang didaur ulang. Jihan pun lalu melihat quest yang muncul, di mana quest itu meminta Jihan untuk mengalahkan Flash Golem tanpa bantuan kristal. Lalu semua player di sana juga mendapatkan quest baru. Mereka diharuskan mengalahkan para Flash Golem itu yang mendekat. Para player lain pun merasa pesimis. Apakah mereka bisa mengalahkan golem dan tangan raksasa itu? Oh iya, nama monster tangan itu adalah Apostle of Destruction, Sang Black Hand. Dan karena terdapat perbedaan kekuatan, maka sistem pun memberikan buff kepada para player yang berasal dari kristal. Ya, tapi tetap aja gak cukup. Melihat itu, Golden pun bertanya, memangnya quest ini bisa selesai anjir? Jihan pun bergumam, ya wajarlah, questnya susah, uang hadiahnya aja mantep. Quest epic ini kayaknya. Golden yang gak punya pilihan lain pun akan menyelesaikan questnya. Ia mengajak mereka semua untuk bekerja sama. Ia pun meminta Jihan untuk mengambil buff dari kristal. Jihan pun berkata kalau ia tidak memerlukan hal itu. Sontak, Diego, Golden, dan para netizen pun menjadi bingung. Para netizen bahkan beranggapan kalau Jihan udah nyerah duluan. Namun Jihan pun kembali mengeluarkan auranya yang menyambar-nyambar. Flash Golem adalah monster yang tangguh. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah menghancurkan inti yang berada di tengah tubuh monster itu. Namun itu bukanlah perkara yang mudah, karena tubuh monster ini cukup kuat. Bahkan di rank gold saja, Flash Golem digolongkan monster yang cukup menyusahkan. Jadi nggak heran kalau para netizen meremehkan Jihan. Soalnya Jihan masih di bronze ya kan. Jihan pun meminta Golden dan Diego untuk mundur. Dan cetuar, dengan sangat cepat Jihan pun langsung melesat menuju salah satu Flash Golem. Bahkan Golden dan Diego pun tidak menyadari pergerakan Jihan itu. Di Nameless Defense Art terdapat 3 hal dasar, yaitu 3 talent, yaitu langit, bumi, dan manusia. Langit itu mewakili tebasan vertikal, bumi mewakili tebasan horizontal, dan manusia mewakili tusukan. Dengan menggunakan teknik ini, bahkan gunung saja dapat dipotong. Dan slash, dengan satu tebasan vertikal, Jihan pun langsung membelah Flash Golem itu menjadi 2. Dan muncullah notifikasi di mana Jihan telah berhasil menghabisi satu Flash Golem. Sontak para netizen pun menjadi heboh dengan kekuatan Jihan yang sangat OP. Bahkan si Golden pun menjadi sampai tertunduk lemas melihat kekuatan Jihan. Ia yang awalnya cuma mau jadi Jihan ladang duit pun langsung berubah menjadi rasa kagum. Dengan rasa kagumnya itu, Golden akan terus mengikuti Jihan sampai ia menjadi legenda. Jihan pun lalu kembali ke tower. Di sana, Golden pun langsung memuji Jihan yang OP. Tapi lagi dan lagi, Jihan hanya fokus kepada Diego saja. Sepertinya, Jihan ingin menjalin persahabatan dengan Diego.